Saya Melanie Junior dengan NIM 64211-682. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 1, yaitu ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada investasi, yaitu real investasi, dan financial investasi. Yang kedua ada studi kelayakan bisnis. Ketiga ada profit. Keempat ada ketidakpastian, kendala dan kegagalan seperti ekonomi, hukum, politik, sosial, perilaku, dan perubahan lingkungan masyarakat. Untuk pengertian studi kelayakan bisnis yaitu penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dengan aspek manajemen dan keuangannya. Yang dimana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah proyek lanjut, dikerjakan atau tidak dikerjakan. Oke, selanjutnya di sini ada faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Di antaranya ada data informasi yang tidak lengkap, tidak teliti, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, dan kondisi lingkungan unsur sengaja. Hal yang harus dilakukan oleh tim studi kelayakan bisnis adalah membuat keputusan yang valid, sehingga data dan kelengkapan sudah dapat bisa digunakan sehingga tidak ada lagi false di antaranya, dan kita harus membutuhkan tim akselerasi untuk mendapatkan tenaga yang kuat dan tangguh di tim studi kelayakan bisnis. Untuk gagal rencana usaha yaitu pasar tidak jelas, prioritas usaha tidak jelas, menunda langkah-langkah penting, tujuan sasaran tidak jelas, dan takut resiko. Selanjutnya ada manfaat bisnis, yaitu memperoleh keuntungan, membuka peluang pekerjaan, manfaat ekonomi, tersedia prasarana dan sarana, dan membuka solusi. Untuk tujuan studi kelayakan bisnis di sini ada menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Untuk di sini ada aspek pasar, diantaranya berapa besar luas pasar, mengukur dan meramal permintaan dan penawaran, pertumbuhan permintaan yaitu tren dan proyeksi, persaingan antar produsen, ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, dan sumber daya alam. Untuk aspek pemasarannya, berapa sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen, strategi, kebijakan, dan program pemasaran, bauran pemasaran seperti 4P, product, price, place, and promotion. Untuk selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi, pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan yang akan diproduksi, rencana kualitas, dan pemilihan teknologi. Untuk aspek sumber daya manusia, diantaranya perencanaan SDM, analisis pekerjaan, produktivitas pelatihan, dan pengembangan. Untuk aspek manajemen, diantaranya bentuk badan usaha, rencana kerja, struktur dan organisasi, koordinasi. Selanjutnya, pertemuan kedua. Pengenalan aspek ini untuk menentukan keadaan objek di masa lalu sehingga pemasaran dalam ilmu marketing bisa mengendalikan pasar di waktu yang akan datang. Yang pertama, pengertian pasar. Pasar adalah tempat terjadinya penjualan pembeli, melakukan negosiasi sehingga mendapatkan keinginannya. Yang kedua, pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses kemasyarakatan yang mana para individu atau kelompok memenuhi kebutuhan, keinginannya melalui proses penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai dengan individual kelompok lainnya yang tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Yang ketiga adalah bentuk pasar. Pasar dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, pasar monopoli. Dan yang keempat adalah pasar oligopoli. Selanjutnya, pertemuan 3. A. Aspek teknik dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah tujuan aspek teknik dan teknologi adalah untuk meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan bisnis berjalan atau operasional secara rutin. Kedua, proses produksi. Proses produksi yaitu mulai dari pembuatan produk sampai kemasan yang siap dilakukan. Yang ketiga adalah rencana produksi. Setelah beberapa alternatif pilihan ide produk sudah tersaring, maka selanjutnya akan dikaji mengenai produk atau beberapa produk. Apa yang menjadi prioritas untuk diproduksi? Selanjutnya B. Lanjut teknologi yang dipilih. Teknologi yang sering menjadi bahan pertimbangan dalam perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknologi perusahaan. Biasanya suatu produk atau tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih juga perlu ditentukan secara jelas. Kedua, pemilihan mesin dan peralatan. Pemilihan teknologi dalam produksi ini memilih proses untuk menghasilkan produk atau pelayanan termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketiga, aspek kualitas dari teknologi. Kualitas dari sebuah produk merupakan suatu
satuan karakteristik yang dapat menentukan apakah produk dapat memenuhi harapan pada konsumen atau tidak. Yang C, ketersediaan bahan baku. Di antaranya yaitu jumlah, kualitas, waktu ketersediaan, biaya, pola pengadaan, sistem pengundangan, sifat bahan baku, panen melimpah, harga, mutu, dan penanganan rendah, mudah rusak, kadar air tinggi, mudah teroksidasi karena fisik, kimia, mikrobiologi, atau volumenya besar, lokasinya produksi terpencar. Oke, slide selanjutnya adalah penilaian aspek manajemen. Ada dua nih, ada aspek manajemen sama manajemen pembangunan proyek. Untuk aspek manajemen sendiri, ini mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rencana, pengelolaan, dan pelaksanaan bisnis. Artinya, penyusunan jadwal pekerjaan dibuat dengan mengalokasikan waktu yang tersedia buat pelaksanaan masing-masing dalam waktu penyelesaian yang optimal. Lalu ada manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek ini ialah salah satu manajemen atau tata cara dalam pengolahan sumber penghasilan. Nah, untuk tahu keberhasilannya adalah melaksanakan suatu proyek. Oke, adapun tujuan-tujuan dari manajemen proyek itu sendiri. Nah, ada 5 poin. Pertama, menyelesaikan tepat waktu proses, mengelola risiko, mengelola tim, membuat perencanaan yang tepat, menjaga keanggaran. Lalu ada macam-macam manajemen proyek ya. Di sini ada 5. Yang pertama, manajemen proyek, manajemen konstruksi. Yang kedua, proyek penelitian produksi manufaktur, yang ketiga proyek produksi manufaktur, yang keempat proyek pelayanan manajemen, yang kelima proyek padat modal. Selanjutnya ada manajemen operasional. Di sini manajemen untuk mengatur semua kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan, lalu meningkatkan kualitas perusahaan, mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Lalu ada ciri-ciri dari manajemen operasional itu sendiri yang bertujuan untuk memproduksi barang, jasa, yang memiliki kegiatan untuk proses berkesinambungan transformasi. Ya, di sini ada jenis badan usaha. Nah, untuk menjadi badan usaha itu ternyata memiliki beberapa persyaratan. Persyaratan perundangan, bidang industri, besar modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, tingkat tanggung jawab dan kemampuan keuangan, hukum. Lalu ada macam-macam bentuk badan usaha di Indonesia sebagai berikut. Ada perusahaan perseroan, perseroan terbatas atau PT, perserikatan komanditer atau CV. Lalu ada izin usaha juga. Kita juga harus memerlukan beberapa keharusan dalam membuat suatu usaha ya, suatu badan usaha. Nah, apa aja sih? Itu ada surat izin usaha perdagangan, NPWP, nomor registrasi perusahaan, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketika teman saya. Di sini akan saya melanjutkan presentasi sebelumnya yaitu penilaian aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan meliputi 1. Sumber-sumber dana yang diperoleh, 2. Kebutuhan investasi, ketiga estimasi pendapatan dan investasi selama beberapa periode, keempat yaitu proyeksi neraca dan laporan laba rugi, kelima kriteria penilaian investasi, keenam yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Adapun sumber dana terdiri dari 1. Modal asing, modal sendiri, biaya kebutuhan investasi, dan lain-lainnya. Rumus dari margin keuangan ROA atau ROE yaitu margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan. ROA laba bersih dibagi total aset. ROE yaitu laba bersih dibagi total modal sendiri. Analisis keuangan yaitu adapun dari rumus dari analisis keuangan yaitu BEP harga produksi sama dengan total biaya dibagi volume produksi. BP volume produksi sama dengan total biaya dibagi harga. Neraca. Secara garis besar, neraca menggambarkan jumlah harta pada posisi aktiva dan jumlah hutang serta modal ekuitas di posisi pasiva.
Laba rugi. Komponen-komponen yang terdapat dalam laba rugi terdiri dari penjualan atau pendapatan, HPP harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasional, atau disebut dengan biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, biaya administrasi, laba kotor operasional penyusutan atau depresi, pendapatan bersih depresi, operasi, pendapatan lainnya, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, biaya bunga wesel, bunga bank, bunga hipotek, bunga obligasi, dan bunga lainnya. Laba sebelum pajak, laba sesudah bunga, dari pajak, laba per lembar saham. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.